Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Daniel dan sampai pada bagian yang sangat terkenal, yaitu ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Namun Daniel 6 bukan hanya tentang singa. Bagian ini berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan ketika iman kita diuji, tentang keberanian untuk tetap berdoa, dan tentang Tuhan yang berkuasa menyelamatkan umat-Nya. Mari kita membaca bersama Daniel 6 ayat 16 sampai 18. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Sahabat terkasih, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, meskipun mengetahui bahwa keputusan raja melarang doa telah ditetapkan. Para pejabat yang iri terhadap Daniel akhirnya menemukan kesempatan untuk menjatuhkannya. Raja Darius sebenarnya tidak ingin Daniel dihukum. Namun karena keputusan kerajaan telah dibuat dan tidak dapat dibatalkan, akhirnya Daniel harus dilemparkan ke dalam gua singa. Raja bahkan berkata kepada Daniel agar Allah yang terus-menerus dilayaninya menyelamatkannya. Kemudian sebuah batu diletakkan menutup mulut singa. Raja menyegelnya dengan cincin kerajaan. Malam itu, Daniel berada di tempat yang secara manusiawi tidak memberikan harapan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat menolongnya. Tetapi justru di tempat seperti itulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Daniel masuk ke gua singa bukan karena dia melakukan kejahatan. Dia masuk ke sana karena dia memilih tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membuat jalan hidup kita langsung mudah. Kadang justru karena kita memilih tetap benar, kita harus menghadapi tekanan. Ada saat ketika melakukan yang benar membuat kita tidak populer. Ada saat ketika mempertahankan iman membuat kita harus kehilangan sesuatu. Tetapi Daniel menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh bergantung pada keadaan yang nyaman. Daniel 6 ayat 19 sampai 23. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan." Sahabat terkasih, pagi-pagi sekali Raja Darius pergi menuju gua singa. Dia datang dengan kecemasan dan memanggil Daniel. Raja bertanya, apakah Allah yang dilayani Daniel sanggup menyelamatkannya dari singa-singa itu? Lalu terdengar suara Daniel. Daniel masih hidup. Dia mengatakan
bahwa Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mencelakakannya. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan manusia. Daniel tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Daniel tidak mempunyai jalan keluar. Tuhanlah yang menyelamatkan Daniel. Dan ada satu hal penting yang disebutkan dalam bagian ini. Daniel dinyatakan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dia juga tidak melakukan kejahatan terhadap raja. Jadi, keselamatan Daniel bukan sekedar mukjizat yang menunjukkan kuasa Tuhan. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Tuhan melihat kesetiaan hati seseorang, bahkan ketika manusia memberikan penilaian yang salah. Mungkin kita pernah berada dalam keadaan seperti itu. Kita sudah melakukan yang benar, tetapi tetap disalahpahami. Kita sudah berusaha jujur, tetapi justru dituduh. Kita tidak melakukan kejahatan, tetapi tetap mengalami perlakuan yang tidak adil. Daniel mengajarkan kepada kita, jangan mengubah kesetiaan kita hanya karena orang lain tidak memahami kita. Tuhan mengetahui kebenaran, dan pada waktunya Tuhan dapat menyatakan pertolongannya. Daniel 6 ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Sahabat terkasih, setelah Daniel diselamatkan, raja memberikan hukuman kepada orang-orang yang telah menuduh Daniel. Mereka yang sebelumnya menggunakan tipu daya untuk menjatuhkan Daniel, akhirnya menerima akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa kejahatan dan ketidakadilan tidak pernah tersembunyi dari Tuhan. Namun, kita juga perlu berhati-hati. Bagian ini bukan mengajarkan kita untuk membalas orang yang menyakiti kita. Daniel sendiri tidak terlihat sedang mencari pembalasan. Dia tetap menjalankan hidupnya dengan setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurus keadilan. Bagian kita adalah tetap hidup benar, tetap jujur, tetap setia, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Daniel 6 ayat 25-28. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Sahabat terkasih, setelah melihat keselamatan Daniel, Raja Darius mengeluarkan perintah kepada seluruh wilayah kerajaannya. Dia menyatakan bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Karena Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Dia tetap ada untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan binasa, dan dia menyelamatkan serta melepaskan. Raja yang sebelumnya hanya mengetahui Daniel sebagai seorang pegawai kerajaan, sekarang melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Dia melihat kesaksian tentang Allah melalui kehidupan Daniel. Daniel tidak perlu berkhotbah panjang kepada raja. Kesetiaannya menjadi kesaksian. Doanya menjadi kesaksian.
Keberaniannya menjadi kesaksian. Dan bahkan ketika berada di dalam gua singa, Tuhan memakai kehidupan Daniel untuk menunjukkan siapa dirinya. Sahabat terkasih, kita mungkin tidak berada di istana seperti Daniel. Kita mungkin tidak menghadapi gua singa. Tetapi setiap hari, kita juga memiliki kesempatan untuk menjadi kesaksian. Ketika kita tetap jujur di tengah lingkungan yang tidak jujur. Ketika kita tetap mengampuni meskipun pernah disakiti. Ketika kita tetap berdoa ketika keadaan belum berubah. Ketika kita tetap percaya meskipun belum melihat jalan keluarnya. Orang lain mungkin melihat hidup kita, dan melalui kesetiaan kita, mereka dapat melihat bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya perkataan. Iman terlihat melalui cara kita menjalani kehidupan. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sahabat terkasih, bagian ini ditutup dengan sebuah catatan yang sangat menarik. Daniel tetap hidup dan terus mengalami keberhasilan pada masa pemerintahan Darius dan pemerintahan Kores. Artinya, gua singa bukan akhir dari cerita Daniel. Tekanan bukan akhir, fitnah bukan akhir, ketidakadilan bukan akhir, dan bahkan pengalaman yang paling menakutkan sekalipun bukan berarti Tuhan telah selesai bekerja. Kadang kita melihat sebuah masalah dan berpikir, ini akhir dari semuanya. Tetapi Tuhan dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Daniel hanya tahu bahwa malam itu dia berada di dalam gua singa. Tetapi Tuhan tahu bahwa pagi berikutnya Daniel akan keluar dari sana. Itulah sebabnya kita tidak boleh menentukan masa depan hanya berdasarkan keadaan yang sedang kita alami hari ini. Sahabat terkasih, ada 3 hal yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap setia ketika iman diuji. Daniel tidak mengubah kebiasaannya berdoa hanya karena keadaan menjadi berbahaya. Kesetiaannya kepada Tuhan tidak bergantung pada keamanan. Kita juga dipanggil untuk tetap setia ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Daniel melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tetap berdoa. Tetapi dia tidak tahu bagaimana Tuhan akan menyelamatkannya. Begitu juga dengan kita. Kita dapat berusaha, kita dapat bekerja, kita dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, jadikan hidup kita sebagai kesaksian. Daniel tidak hanya berbicara tentang Tuhan. Hidupnya menunjukkan siapa Tuhan yang ia sembah. Mungkin hari ini, seseorang sedang memperhatikan cara kita menghadapi masalah. Mereka melihat bagaimana kita bersikap ketika kecewa. Mereka melihat apakah iman kita tetap ada ketika doa belum dijawab. Karena itu, jangan meremehkan kesetiaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tuhan dapat memakai kehidupan yang sederhana untuk menjadi kesaksian yang besar. Sahabat terkasih, Daniel tidak tahu bagaimana malam itu akan berakhir, tapi dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan mungkin itulah yang perlu kita ingat hari ini. Kita tidak selalu tahu bagaimana Tuhan akan menolong kita. Tetapi kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan kita. Jika hari ini kita sedang menghadapi tekanan, jangan buru-buru menyerah. Jika kita sedang diperlakukan tidak adil, tetaplah hidup benar. Jika kita sedang menunggu pertolongan Tuhan, tetaplah berdoa. Dan jika kita sedang berada dalam gua singa kehidupan kita, ingatlah
Gua itu bukan tempat terakhir kita. Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap melihat. Tuhan tetap bekerja. Dan Tuhan tetap menyertai orang yang setia kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu melalui kehidupan Daniel. Ketika imannya diuji, dia tetap setia kepadamu. Ketika berada dalam bahaya, dia tetap percaya bahwa Engkau berkuasa. Bapa, ajar kami memiliki iman seperti Daniel. Ketika kami menghadapi tekanan, jangan biarkan kami menyerah. Ketika kami diperlakukan tidak adil, tolong kami tetap hidup benar. Ketika kami tidak melihat jalan keluar, ajar kami tetap percaya kepadamu. Kami menyerahkan setiap pergumulan, ketakutan, dan persoalan yang sedang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu bagaimana Engkau akan menolong kami, tetapi kami percaya Engkau sanggup membuka jalan yang tidak dapat kami lihat. Biarlah kehidupan kami juga menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tetaplah setia bahkan ketika keadaan belum berubah. Tuhan yang menyertai Daniel di dalam gua singa adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.